Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk pada muqaddimah yang pertama. Penulis rahimahullah ta'ala berkata, I'lam, ketahuilah. Jamaah sekalian, i'lam itu maknanya adalah ta'allam, wafham, wa tayaqqan. Pelajari, pahami, dan yakini. Beliau mulai dengan sebuah kalimat, i'lam, ketahuilah. Untuk memberi peringatan kepada kita. Perhatikan dengan baik. Sebab kita berbicara tentang agama Allah yang mulia. Tentang ayat-ayat Allah dan hadis Nabi SAW. Bahkan ilmu yang paling penting, ilmu tentang hak Allah subhanahu wa ta'ala, yang terkandung dalam 3 landasan utama ini. Jadi harus kita perhatikan dengan baik, simak dengan baik, untuk mengagungkan Allah, untuk memuliakan ayat-ayatnya dan sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah berfirman, "Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka itu berasal dari ketakwaan hati. Dan tidak diragukan lagi, ayat-ayat Allah dan hadis Nabi SAW adalah sebesar-besarnya syiar Allah. Maka siapa yang mengagungkan syiar Allah, itu berasal dari ketakwaan hati. Orang ketika di majelis ilmu, dia bercanda, dia ngobrol, dia main HP, foto-foto, itu menunjukkan dia kurang pengagungan kepada Allah, menunjukkan kurang ketakwaannya kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi serius belajar, serius menuntut ilmu. Ini yang diinginkan oleh penulis, sebab kita sedang berbicara tentang ayat-ayat Allah dan hadis Nabi SAW. Kemudian beliau sisipkan doa, rahimakallah, semoga Allah merahmatimu. Artinya adalah semoga Allah mengampuni dosa-dosamu yang telah lalu, dan semoga Allah menjagamu dari segala keburukan, baik keburukan dunia maupun keburukan agama di masa sekarang dan akan datang. Ini subhanallah, luar biasa doa ini. Rahimakallah, semoga Allah merahmatimu. Siapa yang beliau doakan di sini? Semua yang sedang belajar kitab ini. Semoga kita semuanya insya Allah mendapatkan bagian dari pengabulan doa. Dan ini doa orang soleh. Dan beliau bukan cuma sekedar orang soleh, beliau adalah mujahid, pejuang Islam. Dan para ulama juga mengatakan, di sini beliau memberi contoh kepada kita. Ketika kita berdakwah, hendaklah kita menyampaikan dengan kata-kata yang menggugah jiwa, yang lembut, yang tidak membuat orang lari. Di antaranya dalam bentuk doa. Karena inilah asal daripada dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kata Allah, "Fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lanfaddu min haulik." Maka dengan rahmat Allah kepadamu wahai Muhammad, sehingga kamu berlemah lembut kepada mereka. Kalau kamu bersikap kasar, lagi keras hatimu, mereka akan lari meninggalkanmu. Jadi ini adalah dasar atau asal daripada dakwah. Disampaikan dengan kalimat-kalimat yang baik, kalimat-kalimat yang lembut, bukan kalimat yang membuat orang lari dari kebenaran. Ini faidah yang ingin beliau sampaikan juga kepada kita. Baik. Kemudian beliau mulai masuk, annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masail. Bahwasannya wajib atas kita mempelajari 4 perkara. Wajib di sini maknanya adalah fardu ain. Dan jemaah sekalian, di sini ada faedah penting, metode pengajaran yang baik. Apa itu? Menyampaikan ilmu secara global sebelum merinci. Jadi beliau sampaikan dulu yang akan kita pelajari 4. Ini masih global, rinciannya belum beliau sebutkan. Sehingga dengan itu orang yang diajari memiliki rasa ingin tahu. Kemudian ilmu itu masuk, maka ilmu itu akan semakin kuat di dalam hati kita. Al-ula, yang pertama adalah al-ilmu, menuntut ilmu. Inilah kewajiban kita yang pertama. Wa huwa ma'rifatullah wa ma'rifatu nabiyhi wa ma'rifatu dinil Islam. Ilmu yang wajib kita pelajari adalah mengenal Allah dan mengenal nabinya dan mengenal agamanya Islam. Inilah jemaah sekalian,
kewajiban kita yang pertama, menuntut ilmu. Ilmu apa yang dimaksud? Yang wajib kita pelajari? Ilmu agama. Dan ilmu agama yang paling penting adalah 3 ini. Yang pertama, mengenal Allah. Dan makna mengenal Allah di sini bukan sekedar tahu siapa Allah, tetapi harus disertai dengan ketundukan kepadanya, dengan mentauhidkan Allah dan tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangannya. Ini yang dimaksud dengan mengenal Allah. InsyaAllah ini ada rinciannya pada babnya. Kemudian yang kedua, mengenal Nabinya Muhammad SAW. Ini juga maknanya sama. Bukan sekedar tahu siapa itu Nabi Muhammad SAW, tetapi mengimani beliau dan tunduk kepada syariat beliau. Kalau kita tidak tunduk kepada syariat beliau, nggak ada gunanya kita mengaku beriman kepada beliau atau telah mengenal beliau. InsyaAllah rinciannya akan dibahas lebih detail pada babnya. Kemudian yang ketiga, ma'rifatu dinil Islam, mengenal agama Islam. Karena tidak mungkin kita bisa mengamalkan Islam kecuali dengan mengenalnya. Dan makna mengenal di sini tentu bukan sekedar tahu, tapi diamalkan. Kita tunduk kepada semua ketetapan-ketetapannya. Jamaah sekalian, penulis rahimahullah ta'ala berkata, bil adillah. Dengan apa kita mengenal Allah, mengenal nabinya dan mengenal Islam? Dengan dalil-dalil. Jadi ini yang dimaksud dengan ilmu. Ilmu itu adalah dalil. Dalil tentang Allah, tentang nabinya dan tentang agamanya. Pertanyaannya, apa itu dalil? Maka ketahuilah, dalil itu adalah Al-Quran dan sunnah Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam dengan pemahaman yang benar, yaitu pemahaman Ahlus Sunnati wal Jamaah berdasarkan 2 hadis yang masyhur. Hadis yang pertama, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Taraktu fikum amrayni, ma in tamassaktum bihima lan tadillu abadan, kitaballah wa sunnata rasulih." Aku tinggalkan untuk kalian 2 perkara. Apabila kalian masih berpegang teguh dengan 2 perkara tersebut, maka kalian tidak akan tersesat selama-lamanya, yaitu kitab Allah, Al-Quran, dan sunnah Rasulnya, hadis-hadis beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Perhatikanlah hadis ini. Nabi SAW meninggalkan kepada kita 2 warisan. Kata beliau, kalau kita berpegang teguh dengannya, kita tidak akan tersesat. Artinya, kalau kita tidak lagi berpegang teguh dengannya, maka kita akan tersesat. Jadi inilah namanya ilmu. Ilmu yang diwariskan oleh Rasulullah SAW. Dan beliau tidak mewariskan apa-apa kepada kita kecuali ilmu ini. Sebagaimana dalam hadis yang lain, Nabi SAW menegaskan, Innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman, innama warrathul ilm, faman akhadhahu faqad akhadha bihadzin wafir. Sesungguhnya para nabi tidaklah mewariskan dinar dan dirham. Para nabi hanyalah mewariskan ilmu. Barang siapa mengambil warisan tersebut, maka dia telah mendapatkan bagian yang melimpah. Kemudian hadis yang kedua, juga hadis yang masyhur tentang perpecahan umat. Rasulullah SAW mengabarkan kepada kita, umat Islam akan terpecah menjadi 73 golongan. Semuanya di neraka kecuali 1, ma ana alaihi wa ashabi, yang mengikuti aku dan para sahabatku. Maka hadis ini memberi ikatan terhadap hadis sebelumnya, bahwa Al-Quran dan Sunnah itu tidak suka-suka kita memahaminya. Nabi SAW mengabarkan akan ada 73 pemahaman, 73 perbedaan. Semuanya salah, semuanya sesat. Hanya satu yang benar, yang mengikuti Rasulullah SAW dan para sahabat. Maka kita pun tahu, inilah ilmu. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala berkata, al-ilmu ma qala Allah wa qala Rasul wa qala as-sahabah. Ilmu itu adalah apa yang dikatakan oleh Allah dan apa yang dikatakan oleh Rasulullah dan apa yang dikatakan oleh para sahabat, yaitu yang mereka pahami dari perkataan Allah dan Rasulnya. Inilah definisi ilmu agama.
Apa itu ilmu agama? Al-Quran dan Sunnah sesuai pemahaman sahabat atau pemahaman Ahlus Sunnati wal Jamaah. Selain itu, namanya adalah kesesatan. Selain itu, kesesatan. Kalau seseorang mengajarkan ilmu yang diklaim sebagai ilmu agama, ternyata tidak berdasarkan Al-Quran, atau tidak berdasarkan hadis yang sahih, atau ada ayatnya, ada hadisnya, tapi dia pahami dengan pemahaman yang tidak sesuai Ahlus Sunnati wal Jamaah, maka itu bukan ilmu, namun kesesatan. Oleh karena itu Imam Syafi'i dalam lanjutan ucapan tadi beliau mengatakan, wa ma siwa dzalika waswasatu syaitan. Selain daripada Al-Quran dan Sunnah dan penjelasan-penjelasan para sahabat, namanya adalah waswasatu syaitan, bisikan-bisikan setan. Maka kita pun tahu siapa itu ulama. Ulama itu orang yang mendalami ilmu, yang beramal di atas ilmu, yang mengajarkan ilmu, Al-Quran dan Sunnah sesuai pemahaman Ahlus Sunnati wal Jamaah. Selain itu, namanya adalah penyesat umat, walaupun kelihatan seperti ulama. Jadi, ini ilmu yang dimaksud, agar kita betul-betul mengenal Allah sebagaimana mestinya, mengenal nabinya sebagaimana mestinya, mengenal agamanya sebagaimana mestinya. Maka harus dengan dalil, yaitu ilmu Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW sesuai pemahaman Ahlus Sunnati wal Jamaah. Kalau kita ingin selamat, ambillah ilmu dari sumber yang benar. Baik, ini yang pertama. Kewajiban kita yang pertama, menuntut ilmu. Ats-tsaniyatu al-'amalu bihi. Yang kedua adalah mengamalkannya. Kewajiban kita yang kedua, menuntut ilmu untuk diamalkan. Dan ketahuilah jemaah sekalian, inilah yang setiap hari kita baca dalam doa kita, dalam surat yang paling agung, dalam kewajiban yang paling besar setelah tauhid, yaitu kewajiban salat. Dalam surat Al-Fatihah kita baca, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalannya orang-orang yang Engkau berikan kenikmatan atas mereka. Jemaah sekalian, siapa yang dimaksud orang-orang yang Allah berikan kenikmatan atas mereka? Para nabi dan rasul dan para sahabat Rasulullah SAW. Ini yang setiap hari kita minta kepada Allah. Pertanyaannya, nikmat apa yang Allah berikan kepada mereka? Tidak lain nikmat ilmu dan amal. Bukan nikmat harta kan? Seperti hadis yang sudah kita sebutkan tadi. Para nabi tidaklah meninggalkan dinar dan dirham. Mereka meninggalkan bagi kita ilmu untuk kita pelajari dan untuk kita amalkan. Ini warisan para nabi. Ini nikmat yang Allah berikan kepada mereka. Dan nikmat yang apabila kita berpegang teguh dengannya, maka kita akan ditinggikan, dimenangkan oleh Allah. Sebagaimana firman Allah, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli. Dialah Allah yang mengutus rasulnya dengan petunjuk dan agama yang lurus, untuk dia menangkan terhadap seluruh agama. Jemaah sekalian, Allah katakan dalam ayat ini, Allah utus Rasul dengan petunjuk dan agama yang lurus. Petunjuk maknanya adalah ilmu, agama yang lurus maknanya adalah amalan. Jadi dengan inilah kita ditinggikan oleh Allah, hanya dengan ilmu dan amal. Baik kita secara pribadi ditinggikan derajatnya oleh Allah, maupun kita secara umat, sebagai sebuah bangsa, kita dimenangkan oleh Allah hanya dengan ilmu dan amal. Jadi jemaah sekalian, nikmat inilah yang Allah berikan kepada orang-orang yang Allah berikan kenikmatan yang terdapat dalam surat Al-Fatihah. Berarti ini setiap hari yang kita mohon kepada Allah. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalannya orang-orang yang berilmu dan beramal. Ghairil maghdubi alaihim
waladdallin. Bukan jalannya orang-orang yang kau murkai, bukan pula jalannya orang-orang yang sesat. Rasulullah SAW telah menafsirkan sendiri. Sebagaimana dalam hadis Adi bin Hatim radhiyallahu anhu, diriwayatkan At-Tirmidzi, Nabi SAW bersabda, al-maghdub alaihimul yahud wad-dhalinan nasara. Orang-orang yang Allah murkai maknanya adalah Yahudi, dan orang-orang yang tersesat maknanya adalah Nasrani. Para ulama menjelaskan sebab orang-orang Yahudi itu dimurkai adalah karena sifat mereka apabila memiliki ilmu, mereka tidak amalkan ilmunya. Sedangkan orang-orang Nasrani itu tersesat karena beramal tanpa ilmu. Inilah jemaah sekalian yang setiap hari kita mohon perlindungannya kepada Allah. Ya Allah, jangan engkau jadikan aku pengikut Yahudi yang berilmu tapi tidak beramal. Jangan pula pengikut Nasrani yang beramal tanpa ilmu. Subhanallah. Setiap hari kita mohon kepada Allah agar kita menjadi orang berilmu dan beramal. Agar kita diberikan hidayah menuntut ilmu, kemudian mengamalkan ilmu kita. Maka ini kewajiban yang kedua. As-salisatu ad-da'watu ilaih. Yang ketiga adalah mendakwahkannya. Inilah tugas kita berikutnya. Jangan hanya baik sendiri, hanya soleh sendiri. Tapi hendaklah kita berdakwah. Kita ajarkan ilmu yang sudah kita pelajari kepada orang lain. Demi meneladani Rasulullah SAW. Barang siapa yang benar-benar ingin menjadi pengikut Rasulullah SAW, maka dia harus ikut berdakwah. Dalam surat Yusuf ayat 108, Allah Azza wa Jalla berfirman, Kul hadhihi sabili ad'u ilallahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Katakan wahai Muhammad, sampaikan kepada umatmu, inilah jalanku, yaitu aku berdakwah kepada Allah, mengajak manusia beriman kepada Allah di atas basirah, di atas ilmu. Aku dan orang-orang yang mengikuti aku, yaitu sama-sama berdakwah di atas ilmu. Maha suci Allah, dan aku tidak termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah. Berdasarkan ayat ini kata para ulama, barang siapa yang belum berdakwah, maka dia belum benar-benar ittiba kepada Rasulullah SAW. Karena ayatnya jelas, ana wa man ittaba'ani. Aku dan orang-orang yang mengikuti aku juga berdakwah. Tetapi jemaah sekalian, ayat ini juga menjelaskan kepada kita, dakwah Rasulullah SAW bukan sembarang dakwah. Namun dakwah yang dibangun di atas dua pondasi utama. Di atas dua dasar pokok. Yang pertama, al-ikhlas. Keikhlasan. Adu'u ilallah, aku mengajak kepada Allah. Ini bukti keikhlasan dalam berdakwah. Mengajaknya kepada Islam. Mengajarkan Islam yang benar. Bukan kepada golongan, bukan kepada kelompok, bukan kepada organisasi. Ya, termasuk majelis-majelis taklim kadang bersaing. Enggak senang kalau majelis yang lain banyak pengikut. Ini menunjukkan mereka tidak ikhlas. Menunjukkan mereka tidak ikhlas dalam berdakwah. Maka dakwah itu harus ikhlas. Bukan pula kepada tokoh. Terkadang ada orang berdakwah ingin membesarkan ustadznya, tokohnya. Sehingga kalau yang dakwah bukan ustadznya, dia enggak bantu, atau dia enggak mau ikutan, atau bahkan dia menggombosi. Padahal ahlus sunnah, masih ahlus sunnah, tapi bukan karena ustadznya, atau ustadznya bukan dari komunitasnya, maka dia tidak ikutan. Padahal ustadznya ahlus sunnah. Ini menunjukkan tidak ikhlas dalam berdakwah. Atau dakwah kepada kepentingan-kepentingan dunia. Dia berdakwah, eksis di medsos, di YouTube, biar terkenal. Karena kalau udah terkenal, gampang mau jadi calon. Jadi caleg, gampang terpilih. Ini dunia. Ini hati-hati. Merusak dakwah. Iya.
Ini yang pertama. Dakwah Nabi SAW dibangun di atas dasar keikhlasan. Yang kedua, dakwah beliau dibangun di atas dasar ilmu. Ini kunci utama kesuksesan dakwah beliau yang kedua. Ilmu. Ala basiratin. Di atas basirah. Bahkan kata Imam Nawawi, al-basiratu a'la darajatil ilm. Tingkatan ilmu yang paling tinggi. Jadi harus betul-betul dibangun di atas dasar ilmu. Dan ilmu dalam dakwah kata para ulama mencakup 3 macam ilmu. Yang pertama, ilmu yang hendak kita sampaikan. Itulah yang sudah kita bahas tadi, yaitu Al-Quran dan Sunnah sesuai pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Barang siapa menyampaikan selain itu, maka dia bukan sedang berdakwah tapi menyesatkan. Jadi jemaah sekalian, jangan asal terima broadcast, masuk ke medsos atau ke WhatsApp kita langsung ikut sebarkan. Lihat dulu, itu berdasarkan ilmu tidak? Dan jangan peduli, jangan terpengaruh walaupun di bawah ada ancaman. Kalau Anda tidak sebarkan ke 10 orang, hidup Anda akan sengsara. Itu sudah syirik. Dia sudah memastikan hidup orang sengsara. Kalau Anda sebarkan, kamu akan lihat kebahagiaan tidak lama lagi. Itu sudah syirik. Ini dakwah yang syirik. Dan isinya kebanyakan yang seperti itu hadis-hadis palsu atau kisah-kisah palsu. Ini hati-hati. Pastikan yang kita sebarkan ilmu. Ketika kita sebarkan ilmu jemaah sekalian, ini luar biasa keutamaannya. Ini akan menjadi umur kedua kita. Kita sudah mati, pahala masih terus mengalir. Tapi ingat, sebaliknya kalau kita sebarkan kesesatan, kita sudah mati, dosa masih terus mengalir. Apalagi zaman sekarang, betapa cepat tersebar apa yang kita share di medsos, di WhatsApp. Maka hati-hati. Maka ini yang pertama. Yang kedua, ilmu tentang cara menyampaikan dakwah. Ilmu tentang cara menyampaikan dakwah. Dan yang ketiga, ilmu tentang kondisi orang yang didakwahi. Kondisi orang yang didakwahi. Iya. Jamaah sekalian, ilmu yang kedua dan ketiga ini secara garis besarnya Allah sebutkan di surat An-Nahl ayat 125. Ilmu tentang cara mendakwahi dan keadaan orang yang didakwahi. Secara global ada dalam surat An-Nahl ayat 125. Allah Azza wa Jalla berfirman, Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ajaklah ke jalan Rabbmu dengan hikmah dan nasihat yang baik, al-mau'izah al-hasanah, dan debatlah dengan cara yang terbaik. Surat An-Nahl ayat 125. Imam Ibnul Qayyim rahimahullah menjelaskan makna ayat ini adalah 3 metode berdakwah untuk menghadapi 3 jenis orang. 3 cara berdakwah menghadapi 3 jenis orang. Yang pertama dengan hikmah, yaitu dengan cara penyampaian yang baik, penyampaian ilmu. Kepada siapa metode ini digunakan? Kepada orang yang mencintai kebenaran. Kita ajarkan ilmu kepadanya, dia sambut dengan penuh sukacita. Dia pengikut kebenaran. Ini yang pertama. Yang kedua, al-mau'izatu al-hasanah. Makna al-mau'izatul hasanah adalah penyampaian ilmu disertai dengan at-targhib wa tarhib, motivasi dan ancaman. Jadi kita bukan sekedar menyampaikan ilmu, tapi kita tambahkan ayat-ayat dan hadis yang memberi motivasi atau sebaliknya memberi ancaman. Kepada siapa metode ini digunakan? Kepada orang yang saat menerima ilmu, dia belum bisa langsung mengamalkan. Dia masih perlu diberi motivasi. Atau masih perlu diberi ancaman, biar dia ngerti, ini penting. Jadi kita lihat-lihat orangnya. Kemudian yang ketiga, wajadilhum billati hiya ahsan, kata Allah, debatlah dengan cara yang terbaik. Ini untuk menghadapi orang yang menentang dakwah. Jadi berdebat itu
bukan cara yang dianjurkan pertama sekali. Berdebat itu hanya cara yang terakhir menghadapi penentang dakwah. Itu pun kata Allah berdebat dengan cara yang terbaik. Seperti apa berdebat dengan cara yang terbaik itu? Dengan hikmah, dengan sopan santun, dengan kelembutan dan ilmiah. Ya, bukan debat kusir seperti yang sering kita lihat di medsos. Debat untuk saling menjatuhkan. Habis dia tulis komen, dia tertawakan lawan debatnya, WK. Dengan maksud dia menjatuhkan, itu nggak bagus. Itu cara yang tidak bagus. Itu pun kalau dia komen ilmiah. Kebanyakan komen-komennya nggak ilmiah. Jadi hindari perdebatan-perdebatan seperti itu tercela. Iya. Jadi ini secara garis besarnya ilmu tentang cara mendakwahi dan kondisi orang yang didakwahi. Inilah dua kunci sukses dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, ini kewajiban kita yang ketiga. Ar-rabi'atu as-sabru 'alal adza fihi. Kewajiban kita yang keempat adalah bersabar menghadapi kesusahan di dalamnya. Maksudnya kesusahan dalam menuntut ilmu, kesusahan dalam mengamalkannya, ataupun kesusahan dalam mendakwahkannya. Maka hendaklah kita hadapi dengan kesabaran. Jangankan kita jemaah sekalian, para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam juga menghadapi kesulitan-kesulitan. Bahkan justru kesulitan para nabi lebih berat. Sebenarnya apa susahnya Allah menolong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Langsung saja dimenangkan. Kan mudah saja. Tinggal Allah hancurkan orang-orang kafir, atau sebaliknya beri hidayah kepada mereka sehingga mereka tidak menyusahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu kan mudah. Tetapi Allah dengan hikmahnya mensyariatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berjuang dulu. Baru diberikan hasil. Dan untuk bersabar. Di antara hikmahnya jemaah sekalian, agar menjadi teladan bagi kita. Bahkan Nabi Muhammad SAW pun Allah ingatkan dengan kesabaran para nabi terdahulu. Sebagaimana dalam surat Al-An'am ayat ke-34. وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّى أَتَاهُمْ نَصْرُنَا. Sungguh wahai Muhammad, para rasul sebelum engkau telah didustakan. Maka mereka pun bersabar atas pendustaan yang dilakukan kepada mereka, wa'udhu, dan atas rasa sakit yang mereka dapatkan di jalan Allah, sampai datang kepada mereka pertolongan kami. Surat Al-An'am ayat 34. Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam diingatkan oleh Allah, para rasul sebelum engkau pun diuji, disakiti oleh kaumnya, dan mereka bersabar. Maka jemaah sekalian, inilah jalan para nabi dan rasul. Jalan yang berat, yang membutuhkan kesabaran. Barang siapa ingin mewariskan jalan mereka, maka dia pun harus menghadapi berbagai macam ujian dan cobaan. Iya, maka harus bersabar. Dan para ulama mengatakan dalam 3 perkara. Yang pertama, bersabar dalam menjalankan perintah-perintahnya. Yang kedua, bersabar dalam menjauhi perbuatan yang haram atau larangan-larangan Allah. Kemudian yang ketiga, bersabar menghadapi hal-hal yang menyulitkan dalam hidup kita, berupa musibah dan malapetaka, atau apa saja yang menyusahkan hati kita, yang membuat kita sedih. Maka hendaklah kita bersabar. Inilah jalan yang telah Allah tetapkan, membutuhkan kesabaran, karena balasannya adalah surga. Baik. Kemudian Syekh berkata, "Wad-dalilu qauluhu ta'ala." Jadi inilah 4 kewajiban setiap muslim dan muslimah: menuntut ilmu, mengamalkannya, mendakwahkannya, dan bersabar. Dalilnya adalah firman Allah Azza wa Jalla, "Wal 'asr." Demi masa. "Innal insana lafi khusr." Sesungguhnya manusia
benar-benar berada dalam kerugian. Illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh dan saling berwasiat dengan kebenaran dan saling berwasiat dengan kesabaran. Surat Al-Asr ayat 1-3. Inilah jemaah sekalian dalil 4 kewajiban. Perhatikanlah surat yang mulia ini. Allah Azza wa Jalla menyatakan dalam surat ini manusia benar-benar berada dalam kerugian. Dan untuk menyatakan ini, Allah menguatkan dengan 3 kata penguat. Subhanallah. Ini memberi penekanan kepada kita untuk berusaha memahami dengan baik. Allah menyatakan manusia berada dalam kerugian dengan 3 kata penguat. Yang pertama dengan sumpah, wal asr, demi masa. Dan bersumpah dengan menyebut nama makhluk seperti ini adalah khusus bagi Allah. Sedangkan makhluk tidak boleh bersumpah kecuali dengan nama Allah. Sebagaimana sabda Nabi SAW, man halafa bi ghairillah faqad kafara aw asyrak. Barang siapa bersumpah dengan selain nama Allah, dia telah melakukan kekafiran atau kesyirikan. Ini yang pertama, dengan sumpah. Tujuan Allah menyebutkan sumpah di sini untuk memberi penekanan terhadap apa yang hendak Allah akan sampaikan. Yang kedua, dengan kata inna. Ini termasuk kata penguat dalam bahasa Arab. Kemudian yang ketiga, lam. Lam sebelum fi. La fi. Lam di situ adalah juga kata penguat di dalam bahasa Arab. Jadi 3 penguat untuk memberi penekanan terhadap kalimat sesungguhnya manusia benar-benar berada dalam kerugian. Maka kita harus pahami dengan baik. Apa maknanya manusia dalam kerugian? Maknanya mencakup 2 hal. Yang pertama, kesesatan di dunia. Semua manusia di dunia ini tersesat. Itu kata Allah. Yang kedua, akan diazab di hari kiamat. Akan mendapatkan azab di akhirat. Jadi ayat ini mengandung peringatan keras. Di ayat berikutnya barulah Allah memberikan pengecualian orang-orang yang tidak tersesat. Apabila mereka memiliki 4 amalan ini, maka mereka tidak tersesat. Yang pertama, illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Maka ini adalah dalil kewajiban menuntut ilmu. Kenapa? Nggak mungkin jadi orang beriman tanpa ilmu. Nggak mungkin iman itu benar tanpa ilmu. Nggak mungkin menguatkan keimanan juga tanpa ilmu. Jadi ini sisi pendalilannya. Ini di dalam illal ladzina amanu terkandung kewajiban menuntut ilmu. Karena beriman harus dengan ilmu. Kemudian yang kedua, petunjuk Rasulullah SAW. Belum cukup, yang kedua. Mereka juga harus memiliki yang ketiga, wa tawassaw bil haq, saling berwasiat dengan kebenaran, yaitu berdakwah. Mengajak manusia kepada kebenaran. Wa tawassaw bis sabr, dan saling berwasiat dengan kesabaran. Maka mereka pun bersabar. Jadi jemaah sekalian, agar kita selamat dari kesesatan di dunia dan azab di akhirat, kita harus mengamalkan 4 kewajiban ini. Menuntut ilmu, mengamalkannya, mendakwahkannya, dan bersabar. Sampai kapan kita harus lakukan itu? Sampai kita berpisah dengan kehidupan dunia ini. Maka itulah yang disebut dengan husnul khatimah. Qala Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Berkata Al-Imam Asy-Syafi'i, Abu Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullah, imam besar yang masyhur, "Lau ma anzalallahu hujjatan ala khalqi illa hadhihi", mencukupi mereka. Para ulama menjelaskan maksud ucapan Imam Syafi'i secara global. Secara global, untuk tahu apa kewajiban kita di muka bumi ini, cukup 1 surat ini saja. Adapun secara terperinci, tentu dalam seluruh ajaran Islam, seluruh ayat Al-Quran dan Sunnah. Tapi secara global, untuk tahu kewajiban kita secara global, cukup surat ini saja, kata Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Iya. Maka surat ini cukup menjadi hujjah atas kita. Apa maknanya hujjah atas kita? Maknanya adalah
kelak kita di hari kiamat tidak bisa lagi mengatakan, ya Allah, saya nggak melakukan kewajiban saya karena saya tidak tahu. Allah sudah turunkan hujah atas kita, yaitu surat Al-Asr. Kita nggak bisa lagi mengatakan, ya Allah, saya nggak tahu kalau saya wajib menuntut ilmu, atau wajib mengamalkannya, wajib berdakwah, wajib sabar. Saya belum tahu ya Allah, tidak. Kita nggak bisa mengatakan itu karena sudah diturunkan surat Al-Asr. Di dalam riwayat yang lain, Imam Syafi'i berkata, "Lau tadabbaran nas hadhihi surah lawasi'atuhum." Andai manusia mentadabburi surat ini, maka akan mencukupi mereka. Iya. Wa qala al-Bukhari rahimahullahu taala. Berkata Al-Imam Al-Bukhari, Abu Abdullah Muhammad bin Ismail, imam besar Ahlus Sunnah, penulis kitab Sahih Al-Bukhari yang masyhur, semoga Allah merahmati beliau. Babul ilm qabla al-qawli wal amal. Beliau berkata, bab ilmu sebelum ucapan dan perbuatan. Ini adalah salah satu bab di dalam kitab Sahih Al-Bukhari, kitab hadis yang paling sahih setelah Al-Quranul Karim, Sahih Al-Bukhari. Maka beliau menyebutkan satu bab khusus dengan judul Al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Artinya, ilmu itu wajib didahulukan sebelum kita beribadah. Dan ibadah itu mencakup ucapan dan perbuatan. Baik ucapan lisan atau perbuatan anggota tubuh maupun ucapan dan perbuatan hati. Iya. Sebelum segala sesuatu, sebelum segala amalan harus didahului dengan ilmu. Wad dalilu qauluhu ta'ala. Kemudian beliau berdalil dengan firman Allah Azza wa Jalla, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Fa'lam, ketahuilah atau berilmulah, annahu la ilaha illallah, bahwasanya la ilaha illallah. Ini ucapan la ilaha illallah, ucapan yang harus diyakini dalam hati dan diamalkan dengan anggota tubuh. Wastaghfir li dzambik, dan mohon ampunlah atas dosamu. Surat Muhammad ayat 9. Kata penulis rahimahullah, fabada'a bil ilmi qabla al-qawli wal amal. Maka Allah memulai pada ayat ini dengan ilmu, fa'lam, sebelum ucapan la ilaha illallah, dan amalan memohon ampun atas dosa kita. Jadi ini sisi pendalilannya. Iya. Walhamdulillah, kita selesai dari muqaddimah yang pertama. Kita selesai dari muqaddimah yang pertama.